Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Mudidia, absen 41 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanaman nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah pendidikan akhlak tasawuf yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Khalid Wardi. Penanaman nilai-nilai tasawuf dalam pembinaan akhlak. Dalam kondisi yang serba modern dan canggih ini, dampak negatif dimaksud telah menjadi nyata dan kenyataan. Bangsa kita sedang mengalami krisis akhlak, dan krisis akhlak ini pula yang menjadi penyebab utama ketidakmenentuan bangsa ini. Kalau krisis akhlak dibiarkan, maka kemungkinan besar bangsa tercinta ini akan hancur masa depannya. Tatanan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat pada suatu saat akan mengalami perubahan sebagai dampak dari faktor eksternal dan internal. Yang pertama yaitu akhlak manusia terhadap Allah. Takwa. Secara etimologi, kata takwa berasal dari akar kata waqayati wiqayatan, yang berarti menjaga, memelihara, menghindari, menjauhi, berhati-hati. Menjaga dan memelihara diri dari satu hal boleh jadi memang erat kaitannya dengan rasa takut terhadap atau menjauhi hal tersebut. Tetapi kita harus sadar bahwa hakikat makna takwa adalah memelihara dan menjaga diri. Takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maksudnya ialah takut kepada hukum keadilan Allah. Keadilan itu sendiri pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang menakutkan. Hakikat takwa. Sesungguhnya hakikat takwa itu telah terintegrasi ke dalam 3 pokok ajaran Islam, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Kriteria orang yang bertakwa yaitu yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menafkahkan sebagian dari rezeki yang diterimanya dari Allah. Yang keempat, beriman kepada kitab suci Al-Quran dan kitab-kitab suci sebelumnya. Dan yang terakhir, beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Yang kedua, cinta dan ridho kepada Allah. Dalam pandangan tasawuf, cinta atau muhabbah merupakan pijakan bagi segenap kemuliaan hal, sama seperti taubat yang merupakan dasar bagi kemuliaan makam. Ridho berarti menerima dengan rasa puas terhadap apa yang dianugerahkan Allah. Orang yang ridho mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang diberikan Allah dan tidak berburuk sangka terhadap ketentuannya. Cinta kepada Allah membuat orang ridho kepadanya, dan perasaan ridho membuat hati jadi tentram dan damai. Walau sakit derita yang ditanggungkannya, walau pedih nasib diri yang harus dijalaninya sebagai cobaan dan ujian, tidak menjadikannya resah dan gelisah, karena ridho telah berurat dan berakar di dalam hatinya. Yang ketiga yaitu ikhlas. Ikhlas adalah mengerjakan sesuatu karena Allah semata. Orang ikhlas adalah orang yang memiliki hati bersih dalam melakukan setiap pekerjaan karena Allah semata-mata, bukan didorong oleh sesuatu hal. Yang kedua yaitu akhlak manusia terhadap Rasulullah SAW. Yang pertama yaitu mencintai dan memuliakan Rasulullah SAW. Setiap orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tentulah harus beriman bahwa Muhammad SAW adalah Nabi dan Rasulullah yang terakhir. Kedatangan beliau sebagai utusan Allah merupakan rahmat bagi alam semesta. Yang kedua, mengikuti dan menaati Rasulullah SAW. Mengikuti Rasulullah SAW adalah salah satu bukti kecintaan seorang hamba terhadap Allah. Yang ketiga yaitu mengucapkan sholawat dan salam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita untuk mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi, bukanlah karena Nabi membutuhkannya, sebab tanpa doa dari siapapun beliau sudah pasti akan selamat dan mendapatkan tempat yang paling mulia dan terhormat di sisi Allah. Tetapi ucapan sholawat dan salam dari kita, di samping sebagai bukti penghormatan kepada beliau, juga untuk kebaikan kita sendiri. Yang ketiga yaitu akhlak manusia terhadap diri sendiri. Yang pertama yaitu siddiq. Siddiq artinya jujur atau benar. Seorang muslim dituntut untuk selalu dalam keadaan benar lahir batin. Maksudnya adalah benar hati, benar perkataan, dan benar perbuatan.
Yang kedua yaitu amanah. Amanah artinya dipercaya, seakar dengan kata iman. Sifat amanah lahir dari kekuatan iman. Semakin menipis keimanan seseorang, semakin pudar pula sifat amanah pada dirinya. Yang ketiga yaitu istiqomah. Dalam terminologi akhlak, istiqomah adalah sikap teguh dalam memperhatikan. Sikap teguh dalam memperhatikan keimanan dan keislaman sekalipun menghadapi berbagai macam tantangan dan godaan. Yang terakhir yaitu iffah. Iffah adalah memelihara dan menjaga kehormatan diri dari segala sesuatu yang akan merendahkan, merusak, dan menjatuhkan dirinya. Yang keempat yaitu akhlak manusia terhadap keluarga. Akhlak manusia terhadap keluarga yang pertama yaitu birrul walidain, berbuat kebajikan kepada kedua orang tua. Birrul walidain menempati kedudukan yang istimewa dalam ajaran Islam. Banyak cara bagi seorang anak untuk dapat mewujudkan birrul walidain tersebut. Antara lain, yang pertama yaitu mengikuti keinginan dan saran orang tua dalam berbagai aspek kehidupan, baik masalah pendidikan, pekerjaan, jodoh maupun masalah lainnya. Kecuali jika bertentangan atau tidak sejalan dengan ajaran Islam, seperti maksiat, anak tidaklah punya kewajiban untuk mematuhinya. Yang kedua yaitu dengan cara menghormati dan memuliakan kedua orang tua dengan penuh rasa terima kasih dan kasih sayang. Yang ketiga yaitu membantu kedua orang tua secara fisik dan materi. Yang keempat, mendoakan orang tua semoga diberi kemampuan, rahmat, dan lain sebagainya oleh Allah. Yang kelima, bentuk-bentuk kebijakan setelah orang tua meninggal, yaitu yang pertama, menyelenggarakan jenazahnya dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melunasi hutang-hutangnya. Yang ketiga, melaksanakan wasiatnya. Yang keempat, meneruskan silaturahim yang dibinanya di waktu hidup. Yang kelima, memuliakan sahabat-sahabatnya. Dan yang terakhir, mendoakannya. Ukukul walidain artinya berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa Allah Subhanahu wa taala menempatkan perintah untuk birrul walidain langsung sesudah perintah untuk beribadah kepadanya. Maka sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala pun menempatkan ukukul walidain sebagai dosa besar yang menempati ranking kedua sesudah syirik. Yang kedua, hak dan kewajiban dan kasih sayang suami istri. Salah satu tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk mencari ketentraman atau sakinah. Mawaddah lahir dari sesuatu yang bersifat jasmani seperti kecantikan dan kegagahan. Sedangkan rahmah lahir dari sesuatu yang bersifat rohani atau hubungan batin. Tasawuf ini menekankan perlunya keterlibatan diri dalam masyarakat dan menanamkan kembali sikap positif dalam kehidupan. Dalam penjelasan lain bahwa inklusivitas hidup manusia dalam berbagai aspeknya yaitu jasmani, rohani, atau dunia akhirat, kebutuhan individu atau kebutuhan masyarakat. Tasawuf adalah upaya melatih jiwa dengan berbagai kegiatan yang dapat membebaskan dirinya dari pengaruh kehidupan dunia, sehingga tercermin akhlak yang mulia dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, tasawuf adalah bidang kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan mental rohani agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.